Baik, saudara. Banyak ibadah pagi lebih ramai ya. Baik, saudara. Mari kita buka dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari kita buka dan kita baca secara bergantian akan ayat ke-7. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Horok. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian: siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, lenyap dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000 orang. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sampai di situ. Sampai situ saja. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat cerita firman Tuhan ini adalah menceritakan tentang peperangan umat Israel ketika dipimpin oleh Gideon untuk melawan Midian, melawan Midian dan sekutu-sekutu Midian yang ada itu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat cerita ini, maka kita akan melihat bahwa Gideon dengan 300 orang bisa mengalahkan jumlah dari musuh yang ada itu beribu-ribu, mungkin ratusan ribu, dan dikatakan tidak terhitung seperti pasir di laut, seperti belalang yang tidak terhitung itu. Jadi jumlah musuh itu sangat besar dan sangat luar biasa. Tetapi Gideon dengan 300 orang bisa mengalahkan seluruh musuh yang ada. Tentu ini adalah sebuah kemustahilan yang terjadi secara logika. Tetapi inilah yang terjadi, bahwa Gideon berhasil mengalahkan Midian dan sekutu-sekutunya. Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat dulu
latar belakang terjadinya peperangan ini. Latar belakang terjadinya peperangan ini. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, latar belakang yang kita bisa melihat di pasalnya yang ke-6. Di pasal yang ke-6 kita akan melihat latar belakang mengapa terjadi peperangan ini. Latar belakang di ayatnya yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Ya. Saudara-saudara, rupanya Midian ini dipakai oleh Tuhan untuk menindas umat Israel. Kenapa? Karena umat Israel telah berdosa, telah berbuat yang jahat di mata Tuhan. Ada kata di mata Tuhan. Memang kadang-kadang dosa itu di hadapan manusia belum tentu itu dosa. Kadang-kadang di hadapan manusia itu baik, bagus. Tapi di hadapan Tuhan belum tentu baik dan bagus. Makanya di sini ditekankan bahwa umat Israel telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian memang dijelaskan ketika seorang nabi diutus, maka dia menjelaskan bahwa umat Israel telah berbuat dosa dengan menyembah berhala, dengan menyembah Baal, dengan menyembah Asytora dan seterusnya. Mereka telah menyembah berhala. Tetapi apa yang jahat di mata Tuhan bukan hanya menyembah berhala, tetapi dosa-dosa lainnya. Kita tahu umat Israel di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah ini, yang mereka tidak hadiskan ini, yang mereka tidak halal ini, mereka justru kawin mengawin dengan bangsa-bangsa yang ada di situ. Mereka bergaul dengan bangsa-bangsa yang ada di situ. Mereka bukan hanya menyembah berhala-berhala mereka, tapi mereka juga ikut apa yang mereka perbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka buat itu. Jadi mereka menyembah berhala, tapi juga melakukan apa yang jahat dan yang lainnya di mata Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, inilah yang menyebabkan akhirnya umat Israel diserahkan ke dalam tangan orang Midian dan sekutu-sekutunya. Nah, ketika diserahkan ke tangan orang Midian, ada 7 tahun terjadi. Dan ini sangat membuat umat Israel itu menderita sekali. Menderita sekali ketika mereka diserahkan oleh Tuhan ke tangan orang Midian. Mengapa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian? Apa yang menyebabkan Tuhan menyerahkan mereka? Yang pertama tadi kita tahu bahwa yang menyebabkan orang Israel diserahkan ke tangan Midian adalah karena dosa mereka, karena kejahatan mereka kepada Tuhan. Tetapi kita juga melihat bahwa Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian itu selain karena hukuman, itu juga dilatar belakangi karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi mereka. Jadi hukuman itu adalah kasih Allah atas mereka. Sebagai bentuk Allah mengasihi umat Israel, maka Allah menghukum mereka. Sama seperti ketika kita punya anak kita berbuat salah, lalu kita menghukum mereka. Mengapa kita sebagai orang tua menghukum anak?
kita balik kepada Tuhan. Karena kalau tidak, dosa itu akan terus berkembang. Dosa itu akan terus bertambah. Dan semakin lama akan semakin kuat dosa itu di dalam diri umat Israel. Bahkan kita tahu ujung daripada dosa itu adalah maut, kata Alkitab. Maut, dan ada hukuman yang kekal setelah dosa itu sendiri. Jadi Tuhan tidak mau umat Israel dihukum bersama dengan dunia, dihukum di dalam hukuman yang kekal. Saudara-saudara, kita setiap kali kita menerima perjamuan kudus, saya selalu membacakan firman Tuhan. Kita, kalau kita dihukum oleh Allah, itu supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Allah mau menghukum kita tersendiri dengan kasih-Nya, walaupun pahit rasanya, supaya kita ini lebih baik, supaya kita kembali kepada kebenaran. Tuhan tidak mau kita dihukum bersama-sama dengan dunia, karena ketika sudah dihukum bersama-sama dengan dunia, itu tidak ada lagi toleransi, dan itu adalah hukuman yang bersifat kekal adanya. Memang ada sistem hukum massal yang mungkin belum kekal, tapi ujung-ujung adalah hukuman yang kekal. Dengan pribahasa atau dengan bahasa sederhana adalah Tuhan menghukum kita supaya kita tidak masuk neraka. Nah itu lagi, supaya tidak dihukum di dalam kekekalan. Nah itu seperti itu umat Israel. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang hukuman itu pahit. Pahit. Kenapa pahit? Karena umat Israel itu tegar tengkuk. Tegar tengkuk. Bahkan dalam masa hakim-hakim itu, umat Israel itu selalu buat dosa. Setiap buat dosa, Tuhan serahkan mereka ke dalam musuh mereka, lalu mereka berteriak pada Tuhan beberapa lama. Akhirnya Tuhan angkat mereka, selamatkan mereka. Lalu selesai itu hakim-hakimnya memerintah mereka. Tapi setelah hakim-hakimnya mati, mereka buat dosa lagi. Dan ini terjadi berulang-ulang. Terjadi berulang-ulang. Ada yang 30 tahun, ada yang 10 tahun, dan sebagainya. Ini terjadi berulang-ulang. Padahal biasanya orang kalau sudah melihat contoh, mereka akan takut kan? Tapi ini umat Israel sudah melihat contoh di depan mereka, bahwa kalau berontak kepada Tuhan, nanti akan kena hukuman dari Tuhan. Tapi mereka sudah ada contoh, tapi mereka masih tetap melakukannya. Walaupun mereka tidak melihat pun, sudah ada cerita dari nenek moyang, dari mulut ke mulut kan. Tetapi mereka masih tetap seperti itu. Makanya umat Israel itu disebut sebagai tegar tengkuk. Bahkan ketika zaman nabi-nabi, ketika nabi-nabi berbicara tentang firman Tuhan kepada mereka, menegur mereka tentang kesalahan mereka, nabi-nabi itu justru dilempari, nabi-nabi itu ditolak, bahkan nabi-nabi itu banyak yang dibunuh oleh umat Israel. Ini berarti memang umat Israel ini tegar tengkuk. Sebuah bangsa yang sulit diajar, sebuah bangsa yang sulit menerima kebenaran, sulit, susah. Tetapi karena Allah tetap mengasihi umat Israel, karena Allah tetap setia kepada janji Abraham, Ishak, dan Yakub,
maka Tuhan terus menolong umat Israel. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana situasi hukuman Tuhan kepada umat Israel pada zaman itu, zaman si Gideon ini? Ya tuh begini, umat Israel kan sering tanam itu gandum kan untuk makan kan, ya, tanam padi lah untuk makan. Setiap mereka nanam, ya, ini orang Midian ini belum datang, tanam belum datang. Lalu setelah ditanam, mulai tumbuh kan, mulai tumbuh. Nanti lama-lama kan, tidak lama dipanen. Setelah dipanen kan dijadikan gandum dan dijadikan makanan. Sebelum dipanen atau sudah dipanen, ini orang Midian datang, ramai-ramai datang dengan sekutu-sekutunya, dengan onta-ontanya, ramai-ramai datang, sehingga umat Israel ini kalah jumlah, tidak mampu lawan. Datang bukan untuk membeli gandum ini, tetapi datang untuk merebut, untuk merampok, untuk memusnahkan apa yang ada di umat Israel. Jadi umat Israel menanam, orang lain yang makan. Umat Israel punya harta, dirampok semuanya. Sampai umat Israel itu ketakutan, masuk ke gunung-gunung, masuk ke gua-gua, sampai bersembunyi karena takut. Nah, apa yang terjadi dengan umat Israel setelah itu? Gandum tidak ada, semua tak ada, dirampok semua. Bahkan onta dirampok, keledai dirampok, semua binatang dirampok, habis. Umat Israel dikatakan dalam Alkitab sangat melarat, saudara-saudara. Biasa kalau miskin itu sudah titik mengkhawatirkan, ya kan? Kalau kita berkata ini kaum miskin, waduh, bayangan kita adalah kekurangan beras, kekurangan makanan, dan tempat tinggal susah, ya, hidup susah, ya, duit kurang dan sebagainya. Tapi kalau perkataan melarat, saudara-saudara, kita mulai berpikir, orang ini untuk sesuap nasi saja sudah menangis, untuk sepiring nasi saja dengan air mata mereka mendapatkannya. Melarat. Tapi Alkitab mencatat bukan hanya melarat, sangat melarat. Oh, bayangin saudara-saudara, sudah miskin, melarat, sangat melarat. Oh, mau saudara-saudara, sangat melarat, saudara-saudara, sangat melarat. Berarti sangat menderita. Miskin aja sudah menderita, apalagi melarat, tambah menderita, apalagi ditambah sangat melarat. Nah, ini yang terjadi umat Israel. Makanya ketika umat Israel yang sudah seperti itu tidak ada harapan, mungkin mereka berseru kepada Baal yang mereka sembah. Karena mereka sudah menyembah kepada Baal, kepada berhala-berhala orang Kanaan itu. Mereka berseru, tapi tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan apa-apa. Dan akhirnya mereka berseru kepada Tuhan. Syukur mereka berseru pada Tuhan. Ada orang yang kalau menderita, mereka akan lari dari penderitaan itu. Ya, untuk lari ini sudah susah dalam kondisi seperti ini. Mereka mau merampok, mau apa juga susah sudah. Siapa yang mau kalian rampok?
Siapa yang mau dirampok? Sama-sama tidak ada. Ya, saya kosong, kaloi kosong, lalu saya mau ambil kaloi apa lagi? Apa yang mau diambil lagi? Seluruh umat Israel semua kosong. Lalu siapa yang mau dirampok lagi? Tidak ada lagi kah? Ya, biasanya titik terakhir adalah apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Tapi kita lihat umat Israel tidak bunuh diri. Disitulah baiknya, yaitu mereka berseru kepada Tuhan. Mereka masih berani datang kepada Tuhan. Inilah punya dia. Tapi tidak ada jalan lagi. Molo hocelo, hinai buya. Tidak ada jalan keluar lagi. Mau tidak mau mereka datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menolong mereka. Inilah latar belakang. Melalui apa Tuhan menolong mereka? Melalui seorang yang namanya Gideon. Siapa Gideon ini? Gideon ini adalah seorang yang suku Manase. Tetapi dia juga adalah seorang suku yang paling kecil. Kemudian dia adalah seorang yang paling muda di dalam keluarga. Jadi seorang yang sangat kecil, seorang yang masih sangat muda, itu yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong umat Israel. Nah, saudara-saudara, memang ketika suku yang kecil tidak didengar, apalagi ditambah Gideon juga masih sangat muda. Biasa orang muda siapa yang mau dengar? Siapa yang mau ikut? Siapa yang mau bisa jadi pemimpin masa muda? Iya kan? Sangat muda kok. Gimana mau memimpin? Saya rasakan, karena saya ini boleh dikatakan sejak muda saya sudah jadi pemimpin. Mungkin umur 20-an lebih saya sudah jadi pemimpin. Nah, kepemimpinan saya selama masih muda dengan sekarang saya sudah berumur 55 tahun menurut kalender Tionghoa berbeda. Kenapa? Waktu masih muda orang mungkin menganggap saya tak ada apa-apa. Ya saya kadang-kadang wajar juga. Ini masih muda, pengalaman apa? Mau ngomong apa? Mau pimpin apa? Mau buat apa? Hari kau nensi aja, mau buat apa? Tapi ketika sudah berpengalaman, ketika sudah berumur, orang mulai menyadari ini pemimpin bukan kaleng-kalengan. Ini pemimpin yang sudah berpengalaman, yang sudah mengerti. Ada perbedaan, saudara-saudara. Ada perbedaan. Nah, kembali kepada ayat firman Tuhan kita. Si Gideon ini masih sangat muda. Bahkan paling muda di dalam keluarga dia. Apa yang diharapkan dari seorang yang paling muda ini? Tidak ada. Tetapi Tuhan pakai, ini yang luar biasa. Ini yang anehnya. Tuhan bisa pakai orang yang belum berpengalaman, orang yang masih sangat muda. Tuhan pakai dia. Mari saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, apapun keterbatasan saya dan saudara-saudara hari ini, mungkin engkau adalah orang yang tidak punya pengalaman. Mungkin engkau adalah seorang yang tidak terpandang. Mungkin adalah engkau seorang yang tidak punya apa-apa. Mungkin engkau dianggap sebelah mata oleh dunia ini. Kalau Tuhan mau pakai engkau, bisa saja saudara-saudara. Amin. Beri semangat dulu. Ini Gideon dipakai.
Asal kita setia kepada perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang besar. Kalau Tuhan mau pakai kita, silahkan. Asal kita berserah saja kepada Tuhan, mau ikut apa yang Tuhan inginkan. Itu. Nah, inilah dia. Kembali kepada teks firman Tuhan kita di pasalnya yang ke-7 tadi. Tuhan memakai apa yang kecil untuk memberi kemenangan. Tuhan memakai yang kecil untuk menaklukkan yang besar. Ketika itu terjadi peperangan, lalu kita melihat siapa Gideon. Kita lihat sedikit latar belakang Gideon. Apa sifat indah dari Gideon itu yang bisa kita teladani? Gideon adalah seorang yang tidak gegabah. Tidak gegabah. Seorang yang tidak cepat-cepat mengambil keputusan, tetapi seorang yang teliti, seorang yang mengutamakan yang benar. Makanya ketika Tuhan datang kepada Gideon, Tuhan berbicara kepada dia, "Aku adalah Tuhan. Aku datang, aku mengutus kamu." Tapi Gideon tidak langsung percaya. Tidak langsung percaya. Walaupun mungkin penampilan Tuhan waktu itu, wah. Mungkin dari wajahnya, wah. Mungkin dari bajunya mengkilat-kilat dan seterusnya. Tetapi Gideon adalah seorang yang tidak gegabah. Tidak begitu cepat mempercayai sesuatu. Dia seorang yang teliti. Lalu dia berkata, "Kalau kamu memang ada Tuhan, kamu tunggu dulu di sini." Akhirnya dia masuk ke kemahnya. Dia mengolahkan makanan sambil juga membawa kuah. Lalu dipersembahkan kepada orang ini. Dan dia ingin melihat tanda. Apakah benar orang ini adalah Tuhan? Dan akhirnya betul, singkat cerita, Tuhan suruh dia taruh di situ. Lalu kuah itu dituangkan. Lalu Tuhan dengan tongkatnya taruh di atas batu itu, melekatkan itu semua. Lalu akhirnya timbul api. Waktu timbul api, memakan habis semua makanan ini. Lalu tiba-tiba Tuhan menghilang. Wow, Gideon baru sadar atau terbukti bahwa di hadapan dia itu adalah betul Tuhan. Betul Tuhan. Itu bukan samaran, itu bukan tipuan, itu adalah betul-betul adalah Tuhan. Selesai Gideon meminta tanda dari Tuhan itu. Saudara-saudara, hari ini kadang-kadang kita umat Tuhan begitu gampang mempercayai seseorang hanya dengan penampilan saja. Wah, penampilannya kayak bos. Kita pikir, oh ini bos. Padahal di balik penampilannya dia kere. Dia penipu, dia pembohong. Ya kan? Kadang-kadang kita melihat, oh penampilannya sangat rohani ya. Datang bawa Alkitab dengan wajah tersenyum-senyum, dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata yang lembut. Kita pikir dia orang rohani. Padahal di baliknya rohana ada. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, umat Tuhan banyak tertipu hari-hari ini dengan penampilan yang segampang. Tak lagi zaman sekarang itu ya adalah zaman orang jual apa?
jual seperti bungkusan, lapisannya di depan. Makanya kue kadang-kadang saudara-saudara, ya, saudara-saudara lihat, ya kuenya enak. Karena apa? Penampilannya gitu. Kotaknya cantik, semuanya cantik. Nah ini zaman sekarang zaman begitu. Penampilannya, kuenya padahal di dalamnya sama aja. Tapi kita melihat penampilannya yang begitu indah, begitu cantik, begitu manis, kita pikir bagus kualitasnya. Itu dia. Ya memang ada yang betul juga, tapi banyak juga yang tertipu karena apa? Penampilan, betul lah. Saya sering tertipu di YouTube oleh judul, saudara-saudara. Oleh judul. Judul ini sedang terjadi perang dunia 3. Judul. Ini sedang terjadi serangan ke Israel. Israel lagi sedang hancur-hancuran. Ketika dibuka, rupanya itu permainan, saudara-saudara. Geng saja. Kita termakan oleh judul hari-hari ini. Nah, saudara-saudara, Gideon tidak seperti itu. Gideon tidak gampang termakan oleh judul, termakan oleh penampilan. Tidak. Dia ingin bukti dulu. Dia lihat bahwa itu betul adalah Tuhan. Baru dia maju. Lalu kedua, dia juga berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau kamu memang utus aku, kamu beri tanda sama aku. Sekarang ini ada itu bulu. Kalau besok saya bangun, bulu ini basah, sekelilingnya kering. Nah, saya percaya kamu utus aku. Lalu besok betul dia bangun, lalu dia lihat, oh bulu ini penuh dengan air. Lalu sekelilingnya itu kering. Oh betul, Tuhan utus aku. Lalu tapi dia tanya lagi, Tuhan, kalau boleh satu kali lagi, bulu ini kering, sekelilingnya penuh dengan air, boleh nggak Tuhan? Oh, lalu besoknya betul terjadi lagi. Di bulu ini kering, di sekelilingnya penuh dengan air. Wah, ini betul-betul Tuhan utus aku. Tuhan pakai aku untuk memenangkan peperangan dengan orang-orang Midian ini. Saudara-saudara, kenapa? Karena Gideon ingin kepastian. Gideon ingin sesuatu yang tidak salah. Karena dia tahu kalau salah, maka resikonya besar. Resikonya besar. Kalau Tuhan tidak utus dia, dia memaksa diri untuk diutus oleh Tuhan. Hancur itu semua. Kalau bukan Tuhan yang utus dia, atau setan yang utus dia, maka hancur semua itu semua. Jadi saudara-saudara, hati-hati. Benarkah Tuhan berbicara pada engkau? Benarkah Tuhan pakai engkau? Ini pertanyaan. Maka engkau harus banyak bertanya pada Tuhan. Benarkah ini maunya Tuhan? Hati-hati. Hati-hati dalam hati. Nah, Gideon orang yang tidak gegabah. Gideon adalah orang yang teliti. Gideon adalah orang yang tidak, orang bilang harus gercep. Tapi Gideon juga tidak seperti itu. Gercep itu bagus, tapi dari satu sisi bisa salah juga. Kalau terlalu cepat, kalau Gideon terlalu cepat, bahaya sudah. Bisa salah juga. Iya. Kemudian kita melihat sifat Gideon selanjutnya adalah dia pemberani.
Ya, dia pemberani. Makanya ketika Tuhan berkata, "Hai pahlawan, engkau pahlawan pemberani." Kenapa? Mana bukti Gideon berani? Ketika Gideon disuruh oleh Tuhan untuk menghancurkan itu berhala-berhala orang tuanya, dia ikut menghancurkan. Dia ikut kata Tuhan. Ini menunjukkan dia berani. Padahal ketika melakukan itu akan berhadapan dengan seluruh kota. Tapi Gideon berani melakukan. Nah, kemudian saudara-saudara, kita lihat kepada titik di pasal yang ke-7 tadi. Bagaimana strategi Tuhan memberikan pertolongan, memenangkan peperangan ini. Bagaimana strategi Tuhan memberikan kemenangan bagi Gideon? Pertama, strategi pertama adalah Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan Baal yang ada di kota itu. Baal ini memang sesembahan daripada orang tua Gideon, dan juga sesembahan daripada orang-orang kota yang ada di situ, umat Israel yang sebaik. Tapi Tuhan bilang, musnahkan itu, hancurkan itu, ganti dengan mezbah Tuhan. Nah, di sini ada pelajaran rohani saudara-saudara bagi kita. Tuhan ingin pulihkan kita. Pemulihan itu dimulai bagaimana kita menghancurkan penyembah berhala di dalam diri kita. Dimulai dari hal-hal rohani, saudara-saudara. Menjauhkan dari penyembahan berhala. Ini strategi pertama. Makanya kadang-kadang kita ini terbalik. Kita itu berpikir hal-hal yang praktis dulu, hal-hal tindakan-tindakan yang bukan rohani dulu. Tetapi Tuhan ingin hal-hal yang rohani dulu. Makanya jika kita ingin dipulihkan, kita bukan cari dokter dulu, bukan cari orang pintar dulu, bukan dengan strategi-strategi duniawi dulu. Tapi kita melihat hal-hal rohani di dalam diri kita dulu. Adakah dosa di dalam diri kita? Adakah kelemahan-kelemahan di dalam diri kita? Itu dibereskan dulu. Baru ada pemulihannya. Begitu saudara-saudara. Lihat dosa kita dulu. Bereskan dosa-dosa kita. Baru cari strategi-strategi yang lain. Kemudian kita melihat strategi Tuhan memenangkan peperangan itu untuk Gideon dan umat Israel. Tuhan akhirnya membuat mimpi, membuat mimpi kepada orang-orang Midian. Mimpi apa? Mimpi ada itu roti besar turun dari gunung, lalu melanda itu tenda-tenda, dan akhirnya merobohkan semua. Ini adalah apa? Perang psikologis. Tuhan ingin menanamkan kepada orang-orang Midian dan sekutunya bahwa Gideon itu besar, Gideon itu hebat, Gideon pasti menang, Gideon itu luar biasa. Nah, Tuhan pakai mimpi. Bayangin, saudara-saudara, Tuhan bisa nggak tolong kita pakai mimpi? Bisa. Bagaimana Tuhan mengangkat itu si Yusuf? Pakai mimpi. Siapa yang disuruh mimpi? Fir'aun. Fir'aunnya tiba-tiba mimpi. Lalu tidak ada yang bisa menebak mimpi itu. Lalu si Yusuf yang
bisa menebak mimpi itu. Akhirnya singkat cerita Yusuf jadi wakil raja gara-gara mimpi. Nah, tapi jangan lalu kalian pulang semua berdoa, Tuhan beri aku mimpi dapat nomor togel. Iya, lalu besok buka 54. Oh, mimpi. Tadi malam Tuhan kasih mimpi, gitu. Tapi ini kan sifat yang tidak berdosa kan? Tuhan buat mimpi. Nah, itu strategi. Kemudian strategi selanjutnya adalah Tuhan pakai 300 orang ini untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada itu. Kok pakai 300 ya? Padahal waktu kumpul, rakyat itu ngumpul, itu ada 32.000. 32.000. Banyak. Tapi musuh kan banyak dan banyak musuhnya. Musuhnya berjuta-juta, beratus ribu. Seperti pasir di laut, seperti belara, nggak terhitung. Ini 32.000. Tapi Tuhan bilang 32.000 itu terlalu banyak. Kasih tahu sama mereka, siapa yang takut, siapa yang gemetar, pulang. Akhirnya pulang 22.000. 22.000 pulang. Tinggal berapa? Tinggal 10.000. Tinggal 10.000. Nah, mungkin Yosua pikir inilah 10.000 inilah kita lawan itu si Midian ini. Tapi tidak mungkin menang juga kan 10.000. Tidak mungkin menang. Orang berjuta-juta, orang berpuluh ratusan ribu, ini 10.000, mana bisa menang? Tidak cukup 10.000. Tuhan bilang ini terlalu banyak. 10.000 masih banyak. Tuhan bilang suruh turun minum. Akhirnya betul 10.000 ini turun minum. Selesai turun minum, lalu firman datang lagi, yang ambil air dengan cara mencedok dengan tangannya dan menghirupnya, kamu pisahkan. Yang lain dipisahkan juga. Lalu yang yang mencedok air dengan menghirup ke mulut itu hanya 300. Berarti di sana itu ada 9.700. Ini 300. Wah, mungkin si Gideon pikir, ini pasti yang inilah, yang 9.000 ini. Nggak tahunya yang 300 yang Tuhan. 300 inilah yang menjadi tentaramu untuk mengalahkan orang-orang Midian. Yang mungkin beribu-ribu ratus itu, beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, mungkin berjuta yang sudah tidak terhitung itu. Mana masuk di akal? Bisa gila kita mikirkan ini. 300 orang mengalahkan orang berjuta, beratus ribu aja gak mampu, 1.000 aja gak mampu. 300 lawan 1.000 aja pasti kalah sudah. Enggak bisa. Miopia nah. Tapi Gideon enggak bisa buat apa-apa. Ini perintah Tuhan. Akhirnya apa terjadi? Mengapa dipilih 300? Ada persoalan di sini. Ada persoalan di sini. Ketika mengambil air dengan tangan dan menaruh ke mulut, itu ada sifat-sifat yang sesuai dengan yang akan kita bahas nanti, yaitu memiliki sifat teliti, kemudian memiliki sifat keberanian. Karena orang ambil air itu kan harus tenang, jangan sampai dia jatuh baru diminum. Ini memerlukan waktu dan ketelitian dan ada keberanian. Karena musuh kan dekat nih.
Saudara-saudara, ini menyangkut ketika terjadi peperangan itu. Mengapa Tuhan pilih 300 orang ini? Mereka mempunyai sifat ketelitian, mereka tidak gegabah, dan mereka berani. Karena ketika Gideon membuat strategi, dibagilah 300 ini, 100, 100, 100. Lalu mereka meniup sangkakala, lalu memukul itu namanya buyung, menimbulkan suara yang keras. Ini memerlukan apa? Memerlukan ketelitian, tidak gegabah, bukan sembarangan pukul, dan juga sangkakalanya bukan sembarangan ditiup. Saudara-saudara, hati-hati. Kalau sangkakala itu sembarangan ditiup, nanti habis suaranya. Ketika kita bersuara meniup sangkakala dengan begitu kuat, nanti baru 5 menit aja sudah habis suara. Gitu. Jadi orang ini gak bisa mengontrol dirinya. Tuhan pakai orang yang bisa menguasai dirinya, bisa menguasai dirinya. Makanya buah roh salah satunya adalah penguasa diri. Kalau saudara-saudara nggak bisa menguasai emosimu, nggak bisa menguasai dirimu, saudara-saudara, engkau sulit dipakai oleh Tuhan. Lalu saudara-saudara hanya mengikuti moodmu. Kalau saya punya mood, saya baru ke gereja. Saya tidak punya mood, tidak ke gereja. Saya punya mood, saya lakukan firman Tuhan. Kalau tidak punya mood, saya ikuti apa mood saya. Saudara, hati-hati, Tuhan tak akan pakai orang-orang seperti begitu. Tuhan pakai orang yang bisa menguasai dirinya. Makanya Tuhan katakan, orang yang tidak bisa menguasai kata-katanya, mau kata asal kata ngomong saya pokok keluar aja. Betul enggak betul, pokoknya saya ngomong. Itu Tuhan nggak pakai orang-orang kayak gitu. Karena Tuhan berkata, Yakobus itu digambarkan bagaimana itu kata-kata itu kecil bisa menjadi yang baik, besar bisa menghanguskan dan menghancurkan. Dan orang yang sempurna dikatakan adalah orang yang bisa menguasai kata-katanya. Dan ini perlu penguasaan diri, penguasaan emosi, penguasaan keperasaan kita. Gitu. Nah, ke-300 ini adalah orang-orang yang menguasai diri. Karena meniup trompet itu tidak gampang, memukul itu tidak gampang, perlu penguasaan diri. Gitu. Kemudian mereka adalah orang-orang yang berani. Kenapa berani? Karena mereka berdekatan dengan musuh. Musuh ini ribuan loh di depan mereka loh. Kalau musuh tiba-tiba datang nyerang, habis mereka. Mereka hanya 100. Dibagi 300 itu dibagi lagi jadi 100. Kalau musuh datang menyerang, habislah mereka. Mau lawan pakai apa? Apa dengan trompet bisa menang? Apa dengan buyung bisa menang? Tidak bisa. Tapi mereka harus mempunyai keberanian berdiri di tengah-tengah musuh atau di samping musuh sambil meniup trompet itu, meniup sangkakala itu, dan memukul gendang atau memukul buyung itu. Harus punya keberanian. Nah, makanya ke-300 ini adalah orang yang berani. Amin. Orang yang berani itulah dipakai oleh Tuhan. Amin. 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 Beri semangat dulu. Orang yang memiliki mental tempe sulit Tuhan pakai. Tapi orang yang memiliki keberanian Tuhan bisa pakai. Amin.
Nah, inilah cara Tuhan memberi kemenangan kepada Gideon dan tentara. Kemudian Tuhan pakai kekacauan. Tuhan buat kacau itu perkumpulan orang-orang jahat atau Midian. Ketika mereka mendengar suara itu, kentongan itu, mendengar suara trompet itu, sangkakala itu, mereka bangun. Lalu terjadi kekacauan. Kacau. Kacau. Bukan hanya kacau, tapi mereka saling membunuh. Dikatakan Alkitab, pedang mereka terarah satu dengan yang lainnya. Bayangin, ini mujizat Tuhan, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa menghancurkan itu perkumpulan jahat. Tuhan bisa menghancurkan itu bangsa yang besar tapi jahat dengan membuat kekacauan di dalamnya. Amin. Apakah Tuhan bisa tolong kita? Apakah Tuhan bisa buat orang lain kacau? Bisa kan? Apa saja Tuhan bisa buat. Amin. Apa saja Tuhan bisa buat untuk membela saya dan saudara-saudara. Akhirnya kita melihat setelah mereka kacau, Gideon tinggal cabut saja. Kemenangan ada di tangan Gideon karena musuh sudah dikalahkan. Beri semangat dulu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri.